Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait PSBB total seperti masa awal pandemi menimbulkan banyak pro dan kontra. Di satu sisi, fasilitas kesehatan semakin terancam overkapasitas seiring dengan penambahan harian COVID-19 ibu kota yang terus memecah rekor. Di lain sisi, akankah PSBB total jilid kedua ini mereclosing ekonomi yang sudah dibuka perlahan? Kita simak bersama dalam PSBB Jakarta jilid kedua reopening menjadi reclosing. Berikut ini. Kita tahu hari ini 14 September 2020 Gubernur Anies Baswedan kembali memberlakukan Pergub nomor 8 tahun 2020 tentang PSBB versi ketat. Berikut apa saja yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah selama 2 pekan kegiatan perkantoran baik pemerintah dan swasta hanya boleh 25%, sisanya harus WFH ataupun kerja dari rumah. Namun ada pengecualian untuk 11 sektor bidang usaha, kapasitasnya diperbolehkan sebanyak 50%. Nah, lebih rinci ini semuanya tercantum dalam Pergub berikut ini. Kedua, pasar dan pusat perbelanjaan ini masih dibuka, namun kapasitasnya 50%, akan tetapi restoran dan kafe hanya boleh menerima pesan antar atau bawa pulang. Dan yang ketiga, mobilitas warga dikurangi. Transportasi umum dibatasi 50% dari kapasitas normal, jam operasionalnya juga, sementara aturan ganjil genap juga ditiadakan, namun khusus untuk ojek online ini masih diperbolehkan mengangkut penumpang dengan catatan protokolnya harus ketat kesehatannya. Nah, yang keempat adalah institusi pendidikan dan juga kawasan pariwisata. Kemudian ada sarana olahraga, ini semuanya ditutup. Hingga kegiatan yang sifatnya kerumunan seperti resepsi pernikahan hanya boleh dilakukan di KUA atau di kantor catatan sipil. Dan yang kelima kita ke sini ada rumah ibadah raya wajib ditutup kecuali rumah ibadah pemukiman lokal ini boleh dibuka kecuali tentunya zona merah tidak diperbolehkan. Nah, ada tambahan juga selama masa PSBB ketat, Polda Metro Jaya akan melakukan operasi justisi sebagai langkah penindakan hukum bagi siapa saja yang melanggar protokol kesehatan. Nah, sebelumnya masa PSBB transisi atau pelonggaran PSBB dari versi yang ketat dulu ini menjadi fase di mana angka positif COVID-19 terus melonjak setiap harinya. Kita akan lihat seperti apa. Seperti Anda lihat di data berikut ini, pada masa PSBB ketat memang terlihat ada pelandaian penambahan kasus. Walaupun memang trennya ini masih meningkat. Namun justru kita lihat lagi, sejak PSBB dilonggarkan, tren peningkatan ini terlihat kian tidak terkendali. Terutama pada akhir Agustus kita lihat ini tren percepatan peningkatan kasus ini semakin tajam, bahkan mayoritas dalam satu hari ini bisa bertambah lebih dari 1.000 orang. Nah, kalau kita lihat memang selama 12 hari kasus aktif pasien COVID-19 yang dirawat atau diisolasi dari 30 Agustus hingga 11 September, laju peningkatannya adalah 49%. Nah, jika per hari ini kita lihat juga kasus COVID-19 ini justru bertambah lagi menjadi total 221.523 orang dengan penambahan untuk hari ini adalah 3.141. Sementara DKI Jakarta ini bertambah lagi 879 kasus menjadi totalnya adalah 55.099 kasus. Nah, Jakarta masih menduduki posisi pertama dalam jumlah penambahan kasus positif yang paling banyak secara nasional. Tanpa ada intervensi dari penerapan PSBB ketat, diyakini rumah sakit rujukan DKI akan penuh pada tanggal 17 September. Sementara untuk ICU diperkirakan akan over kapasitas lebih cepat lagi pada 15 September. Nah, faktanya peningkatan intensitas kontak di masa pelonggaran kebijakan membuat virus COVID-19 lebih mudah menyebar. Akibat dari lonjakan kasus yang tidak terkendali, berbagai wilayah daerah hingga banyak negara mau tidak mau kembali memperketat pembatasan sosial, meski memang dosisnya tidak setinggi dari yang dulu. Nah, perkembangan seperti ini memang terjadi di banyak negara. Reopening berubah menjadi reclosing
dalam waktu singkat. Misal saja Filipina dan India yang kembali melockdown negaranya memang meski tidak untuk seluruhnya, tetapi khusus untuk wilayah berzona darurat. Nah, meski PSBB ketat kedua ini tidak seperti dulu, tidak mengunci seluruh aktivitas dan juga membuat ekonomi ibu kota macet total, lantas seberapa besar pengaruh kegiatan perekonomian Jakarta terhadap ekonomi nasional, kita juga akan lihat seperti apa. Jakarta adalah penyumbang terbesar dalam bagian PDB nasional. Pada kuartal kedua 2020, kontribusi Jakarta adalah 17,7%. Sayangnya ketika ekonomi nasional minus 5,32% pada kuartal kedua, ekonomi Jakarta jatuh lebih dalam, minus 8,22%. Di samping itu, Jakarta adalah pusat perputaran uang nasional. Ada 70% uang yang beredar yang ada di Jakarta. Nah, jika kita melihat perputaran uang beredar atau M1 dari uang kartal, kemudian giro, rupiah, lalu hingga uang elektronik, per Juli 2020 Bank Indonesia mengatakan ada sekitar 1.178 triliun rupiah peredaran M1 yang ada di Jakarta. Nah, pengetatan PSBB berpengaruh pada penurunan jumlah uang yang beredar. Jadi, jika jumlah uang beredar ini turun 10% di Jakarta, maka ada resiko kehilangan 117 triliun rupiah yang terancam. Nah, bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal-kuartal berikutnya? Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memproyeksi pada kuartal ketiga ekonomi akan kembali terkontraksi dari minus 3 hingga minus 1%. Selanjutnya, pada akhir tahun, pemerintah juga memprediksi ekonomi Indonesia masih akan tumbuh negatif 1% sampai dengan positif 0,25%. Maka dari itu, dengan proyeksi yang ada, Indonesia menyusul negara-negara lainnya. Tidak sendirian, bersama dengan 215 negara lainnya, yaitu resmi resesi. Nah, fokus selanjutnya usai ekonomi di 2 kuartal berturut-turut kembali terkontraksi alias sudah resmi resesi, pemerintah juga akan berupaya mengurangi tren pertumbuhan PDB negatif pada kuartal ketiga dan juga kuartal keempat. Sehingga titik terendah pertumbuhan ekonomi diharapkan hanya terjadi pada kuartal kedua. Nah, memang banyak yang meyakini tidak peduli PSBB ataupun tanpa PSBB Jakarta, pada kuartal ketiga Indonesia sudah hampir pasti masuk ke jurang resesi. Akan tetapi selama kasus COVID-19 tidak bisa dikendalikan dan PSBB mau tidak mau berlanjut hingga kuartal keempat, maka Indonesia bisa saja terjebak dalam resesi yang lama atau artinya depresi. Jadi inilah saatnya kita semakin menggalakkan diri sendiri, bekerja sama dengan pemerintah, patuhi protokol kesehatan agar pandemi segera berlalu.